ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Ad-Durratul Fadah Syarhun Nubdhah karya Syekh Labib Najib Abdullah hafizallahu taala, maka kami ingin memberikan atau membacakan sejumlah hal yang berkaitan dengan pelajaran yang lewat. Yang pertama berkenaan dengan halaman 50 di catatan kaki tentang 7 hal berkenaan dengan niat. Di catatan kaki yang pertama, waliniyati sab'atu ahkamin. Niat itu memiliki 7 ketentuan. Ada hakikat niat, atau pengertian niat, hukum niat, tempat niat, waktu niat, tata cara niat, syarat niat, hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat dan maksud. Maka keterangan tentang berkaitan dengan hal ini kita jumpai di antaranya di Nailur Roja, Sarah Safinatun Najah. Disampaikan tentang niat, tentang hakikat niat. Hakikat niat tentu berarti pengertian niat. Maka pengertian niat dalam bahasa Arab artinya sengaja, sedangkan secara syariat maka terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama apakah niat itu rukun, rukun amal ataukah syarat amal. Di mazhab Syafi'i berpandangan bahasanya niat adalah rukun amal. Oleh karena itu maka niat didefinisikan dengan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bersengaja melakukan sesuatu yang ini berbarengan dengan melakukan sesuatu yang dimaksudkan. Ini hakikat niat. Dan hukum niat, al-wujub ghaliban, umumnya niat itu hukumnya wajib. Ada beberapa hal yang tidak wajib berniat, namun secara umum yang dominan di kitab fikih berniat itu hukumnya wajib. Kemudian tentang tempatnya, tempat niat adalah di al-qalbu, di hati. Kemudian zaman niat adalah awalul ibadat, adalah awal ibadah kecuali puasa. Maka puasa, untuk puasa orang boleh berniat sejak malam tiba. Sedangkan awal ibadahnya adalah terbit fajar. Namun boleh pasang niat sejak malam tiba dan malam telah tiba dengan tenggelamnya matahari. Kemudian kaifiyah niat itu berbeda-beda tergantung perbedaan yang diniatkan. Poin apa yang mesti dihadirkan dalam niat itu beda-beda. Niat salat fardu beda dengan niat salat sunnah. Maka kemarin telah kita bahas dalam salat fardu yang wajib adalah menghadirkan 3 poin. Niat untuk beramal, dalam hal ini salat. Kemudian fardiyah, penegasan kalau itu fardu. Kemudian at-ta'yin, penentuan salat apa yang dimaksudkan, duhur, asar atau yang lain. Kemudian syarat niat, maka syarat niat itu sittatun, ada 6. Ini ada 6 syarat niat. Yang pertama adalah Islamul nawi, orang yang berniat itu muslim. Niatnya orang kafir tidak sah. Kemudian yang kedua tamyizuhu, orang yang berniat adalah orang yang tamyiz.
Ini kalau belum tamyiz, masih kanak-kanak, ya, niatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah ilmun bil manwi, memiliki pengetahuan tentang hal yang diniatkan. Misalnya niat untuk melakukan sholat fardu, maka dia punya pengetahuan tentang sholat fardu, apa saja yang akan dikerjakan dalam sholat fardu. Kemudian 4, adamul munafi, tidak ada hal yang meniadakan niat. Maka orang yang niat untuk berpuasa, maka tidak ada hal yang membatalkan puasa. Jika dia seorang berniat untuk puasa namun ada pada dirinya hal yang meniadakan ibadah yang dilakukan, maka niat tidak sah. Kemudian yang kelima, tidaklah mengkaitkan memutus niat dengan sesuatu. Seorang niat puasa, maka tidak boleh jika si fulan datang, maka saya akan membatalkan puasa saya. Maka jika dikaitkan pembatalan niat dengan sesuatu, maka niatnya tidak sah. Kemudian yang keenam, ada mutaraddudi fi qat'iha, tidak bimbang untuk memutus niat atau untuk menghentikan niat jika memang ini tidak ada kebimbangan jika memang mau kalau dalam niat itu terdapat taraddud kebimbangan, maka ini menyebabkan tidak sahnya niat. Kemudian maksud niat itu ada dua. Yang pertama adalah membedakan perkara ibadah dan non ibadah. Sama-sama tidak makan dan minum. Antara tidak makan dan minum karena asik ngegame dengan puasa, itu yang membedakan adalah niat, dan ini jadi maksud niat. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Salat 2 rakaat di waktu subuh ini qabliyah subuh, ataukah salat subuh itu sendiri? Yang membedakannya adalah niat. Itu yang disebut dengan maksudun niyah, maksud niat. Kemudian kita lanjut pada halaman 52, masih di catatan kaki. Ya, kemarin kita baca di catatan kaki pertama perkataan Ar-Ramli di Nihayatul Muhtaj, ya, tentang anjuran menambahkan Sayyidina, ya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai pembanding, saya ingin bacakan penjelasan Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i di kitabnya Mughni Muhtaj berkenaan dengan masalah ini. Di Mughni Muhtaj disampaikan qala fil muhimmat, disampaikan oleh penulis kitab Al-Muhimmat, mungkin Al-Isnawi. Beliau katakan ishtahara ziyadatu sayyidina qabla Muhammadin, telah populer tambahan sayyidina sebelum Muhammad. Wa fi kauniha afdala nadharun, tentang status tambahan ditambahkan dengan sayyidina itu lebih afdal. Kata penulis kitab Al-Muhimmat, nadharun kurang tepat atau kurang tepat atau bermasalah. Ya, kata penulisnya, masih kata penulis Al-Muhimmat, wa fi hifdhi anna syaikha
Izzuddin banahu ala annal afdala sulukul adabi am imtithalul amri. Dalam hafalanku, berdasarkan hafalanku, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam membangun masalah ini dikaitkan dengan manakah yang lebih afdal dalam bersikap, yaitu beretika kepada Nabi ataukah melaksanakan perintah Nabi. Fa'alal awwali yustahabbu, maka kalau berdasarkan poin yang pertama, yang afdal adalah bersikap adab kepada Nabi, maka dianjurkan menambahkan Sayyidina. Tunatsani, lain halnya kalau tolak ukurnya adalah hal yang kedua. Bahasanya yang afdal adalah melaksanakan perintah. Intaha, sekian perkataan penulis kitab Al-Muhimmat. Kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini rahimallahu ta'ala mengatakan wa dhahiru kalamihim i'timadu tsani, dan zahir kemungkinan yang lebih mendekati dari perkataan mereka adalah lebih beranggapan bahasanya yang kedua itulah yang mu'tamad. Maka Al-Khatib Asy-Syarbini menilai bahasanya yang mu'tamad yang mu'tamad adalah yang kedua, yaitu yang tanpa Sayyidina. Itu yang terbaca di Mughni Muhtaj. Artinya adalah ada perselisihan di antara Syafi'iyah tentang masalah ini. Supaya seorang itu tetaplah dikatakan bermadhab dengan madhab Syafi'i, meskipun dalam masalah ini dia tidak sepakat dengan tambahan Sayyidina. Karena tadi penulis kitab di antaranya penulis kitab Al-Muhimmat menilai bahasanya hal ini satu hal yang fihi nazar, menyatakan kalau Sayyidina itu lebih afdal, itu fihi nazar, satu hal yang kurang tepat. Bahkan kata Al-Khatib Asy-Syarbini, perkataan mereka itu lebih condong menganggap yang mu'tamad adalah yang kedua, yaitu yang tanpa Sayyidina. Kemudian kita lanjutkan. Terakhir kita di halaman 55 masih tentang ketentuan dalam qudwah, ketentuan dalam bermakmum. Maka poin selanjutnya, ayutabi al-imamul ma'muma, yang disampaikan oleh pensarah hafizallahu ta'ala, ayutabi al-ma'mumul imama, makmum mengikuti imam. Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa alla yataqaddama 'alal imami bi ruknaini fi'liyaini. Makmum tidak boleh mendahului imam sampai lebih dulu daripada imam dalam dua rukun perbuatan. Maka jika makmum ini mendahului imam sampai dalam dua rukun perbuatan tanpa udzur, maka batalah sholat si makmum. Namun jika ada udzur, sholatnya tidak batal. Demikian juga seandainya mendahului imam dalam satu rukun perbuatan, cuma satu rukun saja, sholatnya tidak batal meskipun sengaja. Lakinnahu ya'thamu, namun dia berdosa. Ila, kecuali jika mendahului imam dalam takbiratul ihram atau mendahului imam dalam ucapan salam, maka salatnya makmum batal. Jadi imam belum takbiratul ihram, makmum sudah ada yang takbiratul ihram, itu salatnya batal. Imam belum mengucapkan salam, makmum sudah duluan mengucapkan salam, salatnya makmum batal. Bahkan lau qarana, seandainya makmum itu membarengi imamnya dalam sebagian takbiratul ihram. Jadi
imamnya baru akbar, makmumnya sudah Allah. Ya, maka ada titik bareng antara imam dengan makmum dalam takbiratul ihram, lam tanaqid salatuhu, salatnya tidak ada. Nah, mendahului imam sampai 2 rukun itu membatalkan salat. Demikian juga telat sampai 2 rukun. Wa mislu taqaddumi, dan semisal mendahului imam, ya, itu bisa membatalkan salat. At-ta'akhuru bi ruknaini fi'liyaini, telat dari imam sampai 2 rukun itu juga membatalkan salat, yaitu salatnya si makmum. Oleh karena itu penulis An-Nubdzah rahimahullah taala mengatakan wala yatakhallafu bihima, dan makmum tidak boleh telat bihima dengan 2 rukun. Nah, contoh mendahului imam 2 rukun, makmum sudah bergerak untuk sujud, sedangkan imamnya masih tegak berdiri membaca Al-Fatihah. Maka ini imamnya Al-Fatihah, ya, sedangkan makmumnya sudah rukuk, sudah i'tidal, sekarang proses mau sujud. Maka dia mendahului imam dalam 2 rukun, masuk rukun ketiga. Maka salat si makmum ini batal. Dan contoh batal salat karena telat dari imam. Ayantahiyal imamu minal i'tidali, imam telah selesai i'tidal telah selesai, mau berpindah ke sujud, sedangkan makmum masih tegak berdiri. Maka ya, makmum semacam ini, makmum dalam kasus ini salatnya batal. Makmum yang mendahului 2 rukun salatnya batal, makmum yang telat 2 rukun juga salatnya batal. Ya, maka tidak boleh mendahului 2 rukun, tidak boleh telat 2 rukun illa li udhrin, kecuali karena udzur. Contoh udzurnya kaman nasyal fatihata, semacam orang yang lupa, makmum yang lupa membaca Al-Fatihah, au syakka atau ragu-ragu fiha dalam Al-Fatihah, ba'da ruku'i imamihi, setelah imamnya ruku'. Demikian juga sebelum ruku' imamnya. Fayajibu at-takhallufu, maka si makmum wajib nelat untuk menuntaskan membaca Al-Fatihah. Dan jika telat karena keperluan membaca Al-Fatihah, yurtafaru lahu ila thalathati arkanin tawilatin, dimaafkan bagi si makmum untuk telat sampai 3 rukun panjang. Ingat dalam mazhab Syafi'i, rukun salat itu ada yang pendek dan yang panjang. Yang pendek cuma 2, yaitu i'tidal, dan yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, jika keperluannya telat dari imam itu keperluannya adalah untuk menuntaskan Al-Fatihah, maka dimaafkan telat sampai 3 rukun panjang. Ya, 3 rukun panjang berarti ruku', karena i'tidal itu rukun pendek, dan sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Fa in akmala al-imam wa sajdatata tsaniyata, jika imam sudah selesai sujud kedua, sedangkan si makmum ternyata belum tuntas Al-Fatihahnya. Padahal ini imamnya sudah selesai sujud yang kedua, mau berdiri menuju rakaat yang kedua.
maka makmum diberi makmum yang belum tuntas Al-Fatihahnya ini diberi 2 pilihan. Fa'inal makmuma, maka makmum imma yang pertama, imma yanwil al-mufaraqata, boleh jadi berniat berpisah dengan imam, wa yukmilu salatahu munfaridan, dan melanjutkan salatnya dengan niat sendirian. Atau yuafiqu al-imama fima huwa fihi, atau dia mencocoki imam dalam apa yang sedang dilakukan oleh imam, yaitu sujud, atau yaitu karena ini imam sudah mau selesai sujud yang kedua, atau sudah selesai sujud yang kedua, imam mau berdiri, ya sudah, berarti membarengi imam dalam berdiri yang statusnya itu rakaat berikutnya bagi si imam. Terus gimana makmum ini? Wa ya'ti bi raka'atin ba'da salamihi, kemudian dia akan nambah 1 rakaat lagi setelah salam imamnya. Jadi karena ini imam sudah selesai sujud yang kedua, makmum masih belum tuntas Al-Fatihahnya, maka niat sendiri atau ya sudah ikut imam, gabung sama imam di berdiri, dan ini berdiri rakaat berikutnya. Ini berdiri rakaat berikutnya, akhirnya artinya dia kurang 1 rakaat, ya nanti diselesaikan setelah salamnya imam. Nah, ketika dia memilih opsi yang kedua berdiri, ya, mencocoki imam berarti berdiri, ya, maka dia punya kewajiban baca Al-Fatihah. Nah, gimana Al-Fatihahnya? Wa in wafaqahu, jika dia memilih untuk mencocoki imam, bana ala ma qara'ahu, maka dia lanjutkan Al-Fatihah sebatas dia lanjutkan ala ma qara'ahu, apa yang telah dia baca. Jadi ketika imam itu berdiri untuk rakaat berikutnya, dia baru selesai sampai ayat misalnya Maliki Yaumiddin, maka dia lanjutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ya, kemudian fa'ilam yaf'al, jika dia tidak melakukannya, 1 dari 2 opsi di atas tidak ada yang diambil. Dia tetap mau ngejar imamnya. Jika salah 1 dari 2 opsi yang disediakan tidak ada yang diambil, maka batalat salatuhu bi ruku'i imamihi li thaniyati, maka salatnya batal dengan ruku' imam li thaniyah, untuk rakaat yang kedua. Ya, kemudian amala raka'al imamu, adapun seandainya imam itu rukuk, raka'a al imam wal makmumu, imam dan makmum itu rukuk, summa syakka al makmumu, kemudian makmumnya ragu-ragu tentang bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah saya sudah betul ataukah tidak tadi? Fa innahu ya'ti bi raka'atin ba'da salami imamihi, karena sudah terlanjur rukuk bareng imam, ya sudah terus lanjut. Terus gimana solusinya? Ya'ti bi raka'atin, dia datangkan, dia kerjakan 1 rakaat tambahan setelah salam imamnya. Kemudian sujud li sahwi. Kenapa sujud sahwi? Lihtimali ziyadati, karena dimungkinkan dia itu nambah rakaat yang sudah tidak perlu. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya cuma ragu-ragu statusnya. Maka dimungkinkan rakaat kelima itu adalah
betul-betul rakaat kelima karena ternyata sebenarnya tadi Al-Fatihahnya itu tidak masalah. Kemudian au kana bati al-qiraati. Udzur yang lainnya adalah kalau tadi lupa Al-Fatihah. Atau ragu-ragu dalam Al-Fatihah setelah rukuk imamnya. Udzur yang lainnya atau makmum itu lamban bacanya. Fayutimmuha, maka dia selesaikan Al-Fatihahnya. Wa yu'dzar, dan dimaklumi sampai tamami rakaati, sempurnanya rakaat. Wa in atamal imam rakaata, jika imam telah menyempurnakan rakaat, wa huwa ay al ma'mum, namun makmum fiha masih dalam rakaat atau fiha dalam al-Fatihah, la zala fi qiraatil Fatihati, masih dalam membaca al-Fatihah, wafaqahu ay wafaqal ma'mumul imama, maka hendaknya makmum itu mengikuti imam, mencocoki imam, kemudian mengerjakan, menambahkan satu rakaat lagi setelah salamnya imam. Ya, maka ketika makmum itu baca Al-Fatihahnya pelan, memang tidak bisa cepat, maka diberi pemakluman sampai selesainya imam dari rakaat, dan selesainya satu rakaat adalah sujud yang kedua. Setelah sampai satu rakaat itu selesai, imam berdiri menuju rakaat kedua, ternyata si makmum yang lamban baca Al-Fatihahnya itu belum selesai membaca Al-Fatihah, maka tadi diminta untuk mencocoki imam, membersama imam, dan dia punya utang satu rakaat, yang ini nanti dibayar dengan nambah satu rakaat setelah salamnya imam. Kemudian wa in atammaha, jika si makmum telah menyelesaikan Al-Fatihah sebelum selesainya imam dari rakaat, misalnya karena imam sajid, dan imam dalam keadaan sujud, misalnya rakaat, maka makmum ini kemudian rukuk. Wafaqa al-imama, dan dia mencocoki imamnya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut membaca, maka yang namanya makmum itu ada dua macam. Ada makmum yang muwafiq dan ada makmum yang masbuk. Ya, dan perlu diketahui bahasanya definisi makmum masbuk itu yang bukanlah yang semata-mata ketinggalan rukuk bersama imam. Itu masbuk dan dia ketinggalan satu rakaat bersama imam. Namun definisi masbuk adalah makmum yang mengikuti imam dalam keadaan imam masih berdiri, belum rukuk, namun waktu yang tersisa tidak cukup untuk tuntas membaca Al-Fatihah. Jadi makmum imamnya sudah Al-Fatihah, kemudian sudah suratnya tinggal ayat terakhir, kita datang masuk. Kita masuk dalam keadaan imamnya membaca, kita dapat imam dalam keadaan imamnya membaca misalnya surat Al-Kautsar. Dapatnya fasholli li rabbika wanhar. Dapatnya di situ. Nah, dua ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, tidak cukup untuk baca Al-Fatihah.
Maka saya masbuk namanya. Kebalikan dari muwafiq. Makmum itu ada dua macam, masbuk sama muwafiq. Disebut masbuk itu tidak harus yang ketinggalan rukuk bersama imam. Kalau yang ketinggalan rukuk bersama imam itu namanya masbuk dan ketinggalan satu rakaat bersama imam. Tapi kalau masih mendapati imam itu berdiri namun tidak cukup untuk baca Al-Fatihah, itu sudah disebut masbuk. Nah, kalau makmum itu masbuk, masuk-masuk, imamnya sudah baca suratnya pendek lagi. Maka yang jadi kewajiban dia setelah takbiratul ihram haruslah sibuk dengan Al-Fatihah. Tidak malah membaca doa iftitah dan jadi masih baca doa iftitah dulu misalnya, itu tidak boleh. Kita lihat. Wa idza istaghala al-muwafiqu, jika makmum itu makmum muwafiq. Nah, dia bersama imam sejak takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Itu namanya makmum muwafiq. Maka jika makmum itu makmum muwafiq, istaghala, kemudian dia sibuk mengerjakan sunnah salat, semacam doa istiftah. Faroka al-imamu, ketika dia selesai istiftah, imamnya rukuk, wa wala yazalu fil fatihati. Sedangkan makmum muwafiq ini masih baca Al-Fatihah, udhira, maka dimaklumi untuk telat. Silakan diselesaikan dulu kemudian nyusul imam. Karena dia makmum muwafiq. Makmum jenis yang kedua, amal masbuku. Adapun jika makmum itu adalah makmum masbuk. Nah, masbuk tadi, masbuk itu harusnya habis takbiratul ihram langsung sibuk Al-Fatihah. Malah istaghala bi du'ail istiftahi. Malah sibuk membaca doa istiftah wa ta'awudz dan ta'awud. Fal mu'tamadu, maka yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i annahu la yu'dharu. Makmum masbuk ini tidak dimaklumi. Terus gimana? Ketika dia tidak dimaklumi, wa yajibu ayaqra'a minal Fatihati biqadri mastaghala bihi. Kemudian wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah seukur waktu yang dia pakai untuk bersibuk-sibuk dengan doa istiftah. Thumma in adraka ar-ruku'a ma'al imami, kemudian jika dia mendapatkan rukuk bersama imam, faqad adraka ruk'ata, maka dia dapat satu rakaat bersama imam. Jika dia tidak mendapatkannya, falahu halatani, ada dua rincian. Catatan kaki 1. Fa in raka'a, jika dia memilih rukuk, walam yaqra' ma fawatahu, dan tidak membaca apa yang dia tinggalkan, batalat salatuhu, maka salatnya batal jika dia tahu dan sengaja. Wa illa, jika tidak maka batalat rakaatuhu. Jadi ada masbuk, habis takbiratul ihram malah sibuk baca doa istiftah. Selesai doa istiftah, imamnya rukuk. Nah, begitu imamnya rukuk, si makmum masbuk ini ikut rukuk. Dan ini keliru. Karena seharusnya ketika imamnya rukuk, dia belum baca Al-Fatihah sama sekali, dia punya kewajiban waktu yang dia pakai untuk baca istiftah tadi, itu dia pakai untuk membaca Al-Fatihah sedapatnya. Dia setengah baca bacaan iftitah, imamnya rukuk. Udah, meskipun imamnya rukuk, dia tetap
kewajibannya adalah baca Al-Fatihah seukuran itu. Boleh jadi cuma dapat setengah Al-Fatihah. Setengah Al-Fatihah kemudian dia nyusul imamnya. Ternyata imamnya masih rukuk, maka dia dapat rakaat bersama imam. Nah, jika ini tidak dilakukan, fa'in rakaat di catatan kaki. Jika dia rukuk dan tidak membaca mafawwatahu apa yang dia hilangkan, kesempatan baca Al-Fatihah yang dia hilangkan tidak dia tambahkan, batalat sholatuhu. Jadi kalau maka sholatnya batal. Dia makmum masbuk, setelah takbiratul ihram malah sibuk membaca doa istiftah. Setelah doa istiftahnya selesai, imamnya rukuk dan makmum ini ikut rukuk, maka di sini katakan sholat si masbuk batal. Kapan batal? Jika tahu dan sengaja. Wa illa jika tidak tahu dan sengaja, maka batal rakaatnya. Dia bermaksud untuk dapat satu rakaat bersama imam, namun ternyata ketentuan hukumnya dia tidak dapat rakaat bersama imam. Karena rakaatnya itu dianggap tidak ada. Nanti setelah imam salam dia wajib nambah satu rakaat. Karena yang mu'tamad orang ini tidak dimaklumi karena dia punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah seukur kadar yang dia pakai untuk bersibuk-sibuk membaca istiftah. Jika ternyata dia mendapatkan rukuk bersama imam, dia mendapatkan rakaat bersama imam. Jika dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, jadi dia menyelesaikan kewajiban Al-Fatihah yang mesti dia baca, imamnya sudah selesai rukuknya, kemudian menuju berdiri. Maka pilihan yang pertama adalah ayuwafiqa imamahu. Dia mencocoki imamnya dalam i'tidal, ya sudah enggak rukuk. Imamnya sudah i'tidal berdiri, ya dia berarti ngikuti berdiri. Yuwafiqa imamahu, dia cocoki imamnya dalam i'tidal, wa ma ba'dahu dan gerakan setelahnya wujuban wajib. Wala yarka'u sehingga berarti dia tidak rukuk. Di anau la yuhsabu lahu. Karena rukuk itu tidaklah dihitung untuknya. Sehingga gimana? Karena dia tidak bisa rukuk langsung mencocoki imam dalam posisi i'tidal, wa ata bi raka'atin akhir salatihi. Dia kerjakan, dia tambahkan lagi satu rakaat di akhir salatnya. Jadi ini makmum masbuk. Kemudian menyibukkan diri dengan doa istiftah. Imamnya rukuk, akhirnya dia menyadari kewajibannya itu kemudian baca Al-Fatihah. Ya seharusnya dia pakai kadar untuk baca istiftah tadi dia pakai, akhirnya dia nelak karena baca Al-Fatihah. Dalam keadaan nelak ini tidak terkejar. Si imam ternyata sudah begitu dah menyelesaikan Al-Fatihahnya, imam sudah posisi i'tidal. Ya sudah, i'tidal bersama imam, kemudian terus sujud dan seterusnya. Nanti setelah imam salam nambah satu rakaat. Karena dia tidak boleh rukuk. Dia tidak boleh rukuk li'annahu la yusabu lahu, maka rukuk itu tidaklah dihitung untuknya. Catatan kedua, ternyata ketika orang ini malah milih rukuk, fa in raka'a amida. Jika ternyata dia milih rukuk secara sengaja, aliman dalam keadaan tahu kalau kewajibannya adalah tidak rukuk, namun bersama mencocoki imam dalam i'tidal, batalat sholatuhu. Sholat si makmum ini batal.
Jika ada yang bertanya, Ustaz, rinciannya banyak bikin bingung, Ustaz. Ya sudah, jangan masbuk lah kalau gitu. Jangan masbuk. Imam takbiratul ihram, Anda juga takbiratul ihram. Selesai. Anda pusing ikut imam, selesai. Ya, maka ketika dia imamnya rukuk, kemudian kewajiban dia malah baca Al-Fatihah, kemudian selesai Al-Fatihah imamnya ternyata i'tidal, pilihan pertama adalah mencocoki imam. Pilihan yang kedua, ya sudah, ayufariqahu, dia berpisah dari imam. Niat sholat sendiri setelah selesai Al-Fatihah, kemudian dia rukuk dan seterusnya. Wa yukmilu sholatahu, dan dia lanjutkan sholatnya munfarida, dalam keadaan sholat sendirian. Masih tentang makmum masbuk. Ingat definisi masbuk dalam fikih itu bukan yang tidak mendapatkan rukuk bersama imam, namun masih mendapatkan berdiri bersama imam, namun tidak cukup untuk baca Al-Fatihah. Itu sudah masbuk. Nih, kalau yang ikut sejak awal, atau tidak sejak awal namun masih berkesempatan punya waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah, namanya makmum muwafiq. Wa ilam yastaghil aqbata harumihi, jika si makmum masbuk ini tidak menyibukkan diri setelah takbiratul ihram dengan membaca dengan sunnah salat, dia tidak sibuk membaca istiftah dan ta'awud, dan begitu selesai takbiratul ihram dia langsung membaca Al-Fatihah. Ternyata raka'al imamu, imam rukuk qabla itmamihi, sebelum dia selesaikan Al-Fatihahnya. Qabla itmamihi Al-Fatihah, tak, sebelum dia menyelesaikan Al-Fatihahnya, raka'a ma'ahu, maka dia rukuk bersama imam. Terus gimana sisa Al-Fatihahnya? Wa tahammalal imamu anhu al-qira'ata, bacaan Al-Fatihah yang tersisa yang belum dituntaskan itu tuh ditanggung imam. Jadi ini makmum masbuk, bergabung bersama imam. Imam sudah membaca suratnya cuma Al-Kautsar lagi, tidak cukup untuk baca Al-Fatihah. Maka begitu selesai takbiratul ihram dia baca Al-Fatihah. Baru mau maliki yaumiddin imamnya ruku. Gimana kewajiban dia? Karena dia telah melaksanakan jadi makmum masbuk yang baik. Karena habis takbiratul ihram langsung Al-Fatihah, karena dia jadi makmum masbuk yang baik, ya sudah, maka imam rukuk dia ikut rukuk, padahal baru sampai maliki yaumiddin. Gimana sisa Al-Fatihahnya? Itu tanggungan imam. Nah, kemudian disampaikan di sini definisi makmum muwafiq dan makmum masbuk. Wal muradu bil muwafiqi, dan yang dimaksudkan dengan makmum muwafiq adalah man makmum adraka ma'al imami, yang menjumpai bersama imam qadral fatihati, seukur bisa baca Al-Fatihah. Sedangkan makmum itu sudah disebut masbuk manakala dia adalah man orang lam yudrik, tidak mendapatkan bersama imam kadar yang yasa'u cukup Al-Fatihah untuk baca Al-Fatihah. Dan ini berlaku baik itu rakaat yang pertama atau rakaat yang lain. Kemudian ketentuan bermakmum yang lainnya adalah, atau ketentuan selanjutnya adalah ayatawafaqa nadmus sholatain. Rangkaian dua sholat tersebut itu mencocoki dan sama. Kama qala al-musannif rahimallahu ta'ala, maka susunan sholat imam itu harus mencocoki susunan sholat makmum. Fayasihu ma'al karahati, maka sah meskipun makruh.
al-fardu khalfan nafli. Si makmum niatnya salat fardu, imamnya niat salat sunnah, itu sah. Ini, itu sah meskipun makruh. Jadi ini orang ini baru berniat untuk qobliyah subuh. Ini datang orang pasang niat salat subuh. Maka di sini sampaikan bermakmum di sini sah namun makruh. Demikian juga sah namun makruh orang yang niat salat duhur makmum sama orang yang niat salat asar dan sebaliknya. Dan semisal ini adalah orang yang mengerjakan salat ada bermakmum dengan orang yang mengerjakan salat qadha. Maka salat itu ada dua macam, salat ada dan ada salat qadha. Kalau dikerjakan pada waktunya namanya ada, kalau dikerjakan setelah waktunya berakhir namanya qadha. Maka ada orang yang berniat untuk melaksanakan sholat asar adaan, kemudian dia makmum sama seseorang, namun seseorang tersebut ternyata sedang mengerjakan sholat asar, namun sholat asarnya ini qadhaan karena ada satu masalah, dia punya kewajiban qadha. Nah qadhanya qadha sholat asar, si makmum qadha sholat qadhanya si makmumnya mengerjakan asar namun statusnya adaan, maka ini sah. Fala yustaratu at-tawafuqu fin niyati, maka tidak disyaratkan kecocokan dalam niat, tidak pula dalam jumlah rakaat. Ini fardu, ini niatnya fardu, ini niatnya sunnah. Dalam bilangan rakaat juga tidak harus sama. Ini sholat sunnah 2 rakaat, ini sholat fardu 4 rakaat, tidak mengapa. Amma law ikhtalafa nadmu sholataini, adapun jika rangkaian 2 sholat itu berbeda. Contohnya makmumnya niat sholat maghrib, di belakang orang yang mau sholat gerhana. Atau ada orang yang niat sholat subuh makmum sama orang yang sedang sholat jenazah, fala tasihu, maka sholatnya tidak sah. Nah kemudian di antara ketentuan makmum adalah makmum tidaklah ala yataqaddama al-makmumu ala imami, makmum tidak di depannya imam. Ini tidak di depannya imam filmakan dalam masalah tempat sholat, yakinan secara yakin makmum ini tidak di depannya imam. Nah apa itu tolak ukur depannya imam dan tidak? Tolak ukurnya adalah tumit jika imamnya sholat sambil berdiri, dan tolak ukurnya adalah 2 pantat jika imamnya sholat dalam posisi duduk. Ya, maka kalau imam itu sholat sambil berdiri, ini tolak ukurnya tumit. Maka jika makmum itu tumitnya di depan tumitnya imam, ya, maka sholatnya makmum batal. Karena berarti dia sholatnya di depan imam. Padahal syarat dia sah bermakmum, makmum itu tidak di depannya imam. Kemudian wa tukrahu, dan dimakruhkan sejajarnya makmum dengan imam. Maka dua orang sholat bareng, ini berjamaah, ini kemudian makmum itu di sampingnya imam sama persis, itu menurut Syafi'iyah hukumnya makruh. Supaya tidak makruh, si makmum ini perlu mundur sedikit. Wa hunaka syurutul ukhra, dan ada syarat-syarat yang lain yang bisa Anda jumpai syarat-syarat yang lain tersebut ya di tempatnya di pembahasannya min kutubul fiqh, di buku-buku kitab fikih Syafi'iyah. Di catatan kaki dibilang di antaranya bisa
membaca dan mentalaah Al-Yaqut An-Nafis. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini, ya, biar tidak cuma biar utuh besok bahas baru mulai salat al-Jumu'ah. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, terus. Ya, apa tanyanya? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat memakai baju yang ada gambar kepala makhluk hidup? Apakah gambar kepala tanpa tubuh, tanpa tangan, tanpa kaki masih teranggap gambar makhluk bernyawa? Ya, tentang masalah sholat dalam keadaan memakai pakaian dan baju yang bergambar, maka ketika seorang itu sholat sambil memakai baju yang bergambar, terlepas dari apakah gambar tersebut tergolong gambar yang terlarang ataukah tidak, warna-warni dan sebagainya yang bisa dan atau ada gambar-gambar yang menarik yang bikin menarik perhatian, hukumnya makruh. Ya, baik meskipun itu gambar yang bukan gambar yang terlarang, apalagi jika gambarnya gambar yang terlarang. Nah, Ustaz, bagaimana hukum orang yang sengaja menunggu imam rukuk baru dia takbir memulai sholat dan langsung rukuk? Ya, jika ada orang yang sengaja malah ngobrol atau buka WA dan sebagainya, ngobrol di belakang, nunggu nanti imam rukuk baru nyusul rukuk, ya, maka orang ini, apakah rukuknya bersama imam itu mendapatkan rakaat ataukah tidak, diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya para ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, sebagaimana keterangan di Kifayatul Akhyar, bahasanya mendapatkan rukuk bersama imam itu mendapatkan rakaat jika tidak disengaja. Jika disengaja cuma mau mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam karena sengaja. Maka diperselisihkan di antara para ulama Syafi'iyah apakah dia mendapatkan rakaat bersama imam ataukah tidak. Kemudian yang kedua, tentu orang ini orang yang ceroboh sekali. Dia menghilangkan kesempatan dan kemuliaan berstatus sebagai makmum muwafiq. Bahkan dia bersengaja menghilangkan keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Karena di antara hal yang afdal dalam sholat adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, terdapat hadis dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sampaikan, siapa yang sholat selama 40 hari 40 malam, dan selama 40 hari 40 malam tersebut dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka dia dinyatakan bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka. Ya, dan Nabi syaratkan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Apa itu tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam? Imam setelah selesai takbiratul ihram, si makmum lantas langsung nyusul takbiratul ihram. Itu namanya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, Bismillah Ustaz. Kalau makmum ikut imam dari awal atau takbiratul ihram, tapi ternyata bacaan imam dan gerakannya cepat, gimana Ustaz? Bagaimana dengan rakaat-rakaat berikutnya? Ya, untuk ada pertanyaan tentang makmum muwafiq yang baca Al-Fatihahnya pelan, namun imam baca Al-Fatihahnya cepat. Maka tadi telah kita bahas, kalau makmum itu baca Al-Fatihahnya pelan, ya,
Bacaan Al-Fatihahnya pelan, sedangkan imam itu bacaannya cepat. Maka kewajiban dia karena dia makmum muwafiq adalah menuntaskan membaca Al-Fatihah. Bahkan kemudian tadi kita baca, si makmum ini dimaklumi telatnya sampai si imam menyelesaikan 1 rakaat, yaitu sujud kedua. Ini manakala dia adalah makmum muwafiq yang bahkan mendapatkan rakaat, bahkan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian setelah andai imam telah 1 rakaat, andai imam telah 1 rakaat, sudah masuk, sudah berdiri menuju rakaat kedua, rakaat selanjutnya, ternyata si makmum ini belum menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka tadi kita telah baca, maka hendaknya makmum ini wafaqahu mencocoki imamnya dalam berdiri, sehingga nanti dia kurang 1 rakaat yang bisa dia kerjakan setelah salamnya imam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan ingin bertanya, apakah ketika sholat jahar makmum wajib membaca Al-Fatihah jika imam sedang salah dalam membaca surat lain dan lupa sedang makmum sibuk dengan Al-Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i di salat jahriyah sekalipun makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tetap wajib baca Al-Fatihah. Gimana ketika ketika dia sibuk membaca Al-Fatihah, imam baca surat dan bacaan surat si imam salah. Maka jika ada makmum yang sibuk baca Al-Fatihah, dia bisa berhenti sebentar untuk mengoreksi bacaan imamnya, atau dia tetap lanjut dan tidak masalah. Kemudian ada yang lainnya, makmum yang lain yang sudah selesai Al-Fatihah dan mengoreksi si imam, maka dia bisa berhenti untuk mengkoreksi si imam, atau dia tetap lanjut dan membiarkan yang lainnya yang mengoreksi imam. Nah, terakhir Ustaz, Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukum makmum yang mengeraskan suaranya takbir dengan niat agar makmum belakangnya terdengar? Ada makmum yang dengan sengaja mengeraskan takbir agar makmum di saf belakangnya mendengar. Hukumnya boleh atau bahkan dianjurkan jika listrik mati dan suara imam lirih hanya terdengar oleh saf yang pertama. Maka salah satu orang di saf yang pertama dengan sengaja mengeraskan bacaan takbir intiqal agar makmum di belakangnya dengar, maka tidak mengapa. Non jika saf yang kedua, ketiga itu sudah dengar bacaan takbirnya imam, maka hal ini tidak diperlukan. Adanya orang yang memperkeras takbirnya imam tidak diperlukan dan hukumnya makruh. Nah, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.